Pada part 2 ini, kalian akan belajar bagaimana melakukan uji non-parametrik. Nah, uji non-parametrik yang akan kalian pelajari yaitu terdiri dari uji korelatif, yaitu kontingensi lambda dan Spearman, dan juga uji komparatif, yaitu chi-square, Mann-Whitney, dan Wilcoxon. Nah, kita mulai dari uji komparatif saja dulu ya. Jadi, untuk uji chi-square caranya seperti ini. Kita klik Analyze, kemudian pilih pada Descriptive Statistic, kemudian klik di Cross Tab. Nah, untuk Cross Tab, misalkan contohnya gini, apakah ada perbedaan antara jenis kelamin dengan tipe hipertensi. Jadi jenis kelamin kita masukkan di kolom, kemudian tipe hipertensi kita masukkan di rows. Nah, kemudian kita klik statistik, dan di sini kita pilih chi-square-nya. Oke, kemudian kita continue. Kita klik exact, di sini kita klik exact ya. Supaya nanti kalau misalkan uji chi-square tidak memenuhi syarat, nanti akan muncul di situ nilai Fisher exact. Kemudian kita klik cells, kita klik bisa row, bisa kolom, terserah. Nanti kita mau cari tahu apakah ada, kemudian kita klik expected juga untuk tahu nilai expected cell-nya hitungannya bagaimana. Kemudian continue. Jadi tadi ada exact, statistik, dan cell yang harus dipilih. Kemudian setelah itu kita klik OK. Dan hasilnya adalah seperti ini. Yang ini adalah jumlahnya, kemudian ini adalah cross tab-nya atau tabulasi silang, termasuk dengan expected count-nya. Di sini bisa dilihat untuk count-nya, yaitu laki-laki yang normal ada 3, perempuan yang normal ada 3. Kemudian expected count-nya itu yang sel-nya itu loh, yang untuk tahu apakah syarat chi-square itu terpenuhi atau tidak. Yang seperti ada di kuliah saya. Nanti kalian bisa lihat lagi untuk PowerPoint dari kuliah saya. Nah, hasilnya seperti ini. Dan kita lihat di sini untuk chi-square-nya. Di sini, sebelum kita lihat yang mau kita cari p-value-nya yang mana, kita lihat dulu nih keterangannya. Di sini dibilang 8 cells atau 100% itu have expected count less than 5. Jadi expected count-nya itu atau nilai expected-nya pada semua sel itu kurang dari 5. Di sini bisa dilihat ya, expected count untuk sel ini 3, 4,5, 4,5 nih. 4,5 dan 3. Jadi memang semuanya kurang dari 5. Artinya, kita tidak bisa pakai nilai dari uji chi-square. Mestinya kalau expected count-nya itu memenuhi syarat, itu di atas 5 atau 20% saja yang di bawah 5, itu kita bisa pakai hasil ini, percent chi-square. Yaitu yang kita lihat adalah nilai nilai significance yang ini, asymptomatic significance yang 0,620. Tapi karena kita nggak bisa pakai, jadi kita lihat di sini adalah nilai yang Fisher exact. Jadi yang kita pakai adalah ini, 0,703. Nah, artinya apa kalau nilai p-value-nya 0,703 artinya tidak ada perbandingan ya, atau tidak ada perbedaan. Jadi seperti itulah untuk uji chi-square. Kemudian kita lanjut dengan uji selanjutnya, yaitu uji Mann-Whitney dan Wilcoxon. Mann-Whitney dan Wilcoxon itu dipakai untuk, kalau Mann-Whitney dipakai untuk data dengan skala ordinal ya. Kalau pada kelompok yang tidak berpasangan kalau Mann-Whitney. Kalau Wilcoxon pada kelompok yang berpasangan. Nah, cara-caranya kalau untuk Mann-Whitney, kita ke non-parametrik, kemudian kita klik di two independent samples, karena dia tidak berpasangan. Nah, kemudian di sini misalkan kita mau cari tahu apakah ada perbedaan antara jenis kelamin, kita kita taruh di grouping variable, kemudian kita define grup lagi, grup 1, grup 2,
2, kemudian continue. Setelah itu kita mau cari tahu apakah ada perbedaan antara jenis kelamin dengan gula darah acak, pre. Sorry. Oh iya, karena ini ceritanya, misalkan contohnya gini, dari data gula darah acak pre itu ternyata pas diuji normalitas, sebaran datanya tidak normal seperti itu, sehingga dia harus turun dari uji T atau uji parametrik ke uji non parametrik. Artinya kita pakainya yang main Whitney kan. Nah, ini kita masukkan di sini datanya, kemudian kita klik di main Whitney, ini sudah terklik. Setelah itu kita klik OK. Maka akan muncullah data seperti ini. Kalau untuk main Whitney sama Wilcoxon biasanya datanya akan muncul mean rank sama sum of rank. Nah, yang kita perlu perhatikan adalah di sini aja ya, yang asymptomatic significance to tail. Jadi hasil p-value-nya adalah 0,852. Artinya tidak ada perbandingan antara atau tidak ada perbedaan antara jenis kelamin dengan apa tadi? Dengan gula darah acak. Seperti itu. Oke, cukup untuk uji Mann Whitney. Kita ke uji Wilcoxon. Sama ya, kita mulai dari analyze karena Wilcoxon itu adalah data berpasangan, jadi kita ke non parametrik. Kemudian kita ke two related samples. Yang kita klik adalah two related samples karena datanya berpasangan. Kita klik, kemudian kita masukkan. Di sini sudah tercentang ya Wilcoxon. Kalau belum, silakan kalian centang sendiri. Nah, misalkan kita mau membandingkan antara GDA pre dengan GDA post 1 bulan. Nah, ini ceritanya dua-duanya ini datanya tidak terdistribusi dengan normal, sehingga kita harus memakai uji Wilcoxon. Kalau normal kan kita pakai T-dependent ya tadi ya. Nah, kemudian kita OK, dan datanya adalah seperti ini. Ini adalah mean rank dan sum of rank. Kemudian ini adalah data dari uji Wilcoxon. Nilai p-value-nya adalah 0,000, yang artinya terdapat perbedaan antara GDA atau gula darah acak sebelum perlakuan dengan setelah 1 bulan perlakuan. Nah, oke. Untuk uji Wilcoxon seperti itu. Kemudian kita lanjut dengan uji korelatif ya. Kalau untuk uji korelasi itu ada uji Spearman sama uji lambda. Kalau uji Spearman itu dipakai untuk data, kalau misalkan bisa juga data dari apa namanya? Bisa juga data dari data numerik tapi tidak terdistribusi normal. Bisa juga data dari data dengan variabel dengan skala ordinal dan ordinal. Kalau lambda ordinal dengan nominal atau nominal dengan nominal. Kalau kita mau coba uji Spearman, kita mulai dengan analyze, kemudian correlate, kemudian bivariate. Nah, sama kayak tadi ya, untuk kita masuk di correlate dan bivariate yang di situ ada pilihan person juga, ada pilihan Spearman. Yang kita klik ada Spearman ya kalau misalkan kita mau uji Spearman. Contohnya di sini misalkan ada hubungan nggak sih antara, misalkan ini contoh aja ya, jenis kelamin dengan tipe hipertensi. Ini contoh saja. Kemudian kita klik OK, misalkan itu dua-duanya skalanya ordinal. Ini misalkan saja ya. Nah, sehingga hasil yang kita baca adalah ini, significance to tail, 0,376. Sama saja sih dengan ini, 0,376. Yang artinya tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan tipe hipertensi. Kemudian untuk R kecilnya
atau korelasinya adalah 0,168 yang artinya kekuatannya lemah ya kalau 0,1. Oke, untuk eksperimen seperti itu, kita lanjut dengan lambda. Lambda itu kita mulai dari analyze, kemudian deskriptif statistik, kita pilih di cross tab. Klik di cross tab, kemudian ini di reset dulu. Kemudian, misalkan kita mau cari tahu juga, apakah ada hubungan antara jenis kelamin dengan tipe hipertensi. Jadi kita klik di row and columns-nya, kemudian kita cek di statistiknya. Nah, ini kita klik lambdanya. Ya, kita klik lambdanya, kemudian continue, kemudian oke. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Yang kita baca adalah ini cross tab-nya ya tadi. Yang kita baca adalah ini, lambda yang disimetrik dan nilai value-nya. Ini adalah nilai R-nya. Ya, R-nya sama dengan 0,139 dan kemudian untuk signifikansinya di sini. Nilai P-nya sama dengan 0,378. Artinya tidak ada hubungan dan juga hubungannya sangat lemah atau lemah. Oke. Jadi seperti itu untuk uji non parametrik.